Helmi Suryani. Kali ini Helmi akan membawa Anda bagaimana berserahnya sampah-sampah di tempat sini. Begitu banyak sampah yang tidak digunakan dari kepenuhan ini, terutama di daerah saya juga termasuk guys, di pasar Kamis, di pasar Minggu, semua yang sampah di sini. Makanya bagaimana menindakkan suatu permasalahan sampah ini. Kalau tidak ditindakkan, dia semakin hari semakin banyak dan terjadi banjir, terjadinya apa namanya tidak bagus, penyakit. Nah, sebelum itu kita harus bertindak bagaimana mengatasinya, dan terutama di daerah-daerah yang lain, jangan membuang sampah sembarangan. Kasihan juga sih dimanapun Anda berada. Kalau bisa sampahnya itu buang pada tempatnya, tapi setelah itu buangnya itu jangan yang biasa, di tempat yang bisa diolah sampahnya. Maka dari itu saya hanya menyampaikan beberapa saja, dan juga saya sempat wawancarai masyarakat di sini. Ada juga yang mengeluh dengan permasalahan di tempat sini, terutama permasalahan pada sampah. Biasanya sampah ini membuat kita tidak nyaman sih kalau dilihat dari mata, tapi bagaimana caranya, namanya juga sampah. Maka dari itu kita sebagai masyarakat pun juga menghargai juga dan menambahkan sebuah karya atau hasil dari sebuah sampah. Dan Helmi hanya bisa menyampaikan apa yang pendapat dari mereka. Dari beberapa, dia membawa kayu, membawa sawit, dan juga membawa anak ke sekolah atau ke mana, atau jalan-jalan ke pasar minggu atau apa, semuanya juga terkendala gitu. Jadi untuk semuanya saya mohon gimana caranya untuk mengatasi sampah begitu banyak, terutama untuk masyarakat pun juga kasihan juga ya, setiap hari nyebrang di sini dan juga melewati di sini. Dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapakah nama bapak tersebut? Nama saya selaku pengelola pasar atau petugas pasar Kelurahan Bandung Tengah, Kabupaten Bandung, adalah Bapak Edi Barman. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi sampah agar tidak semakin banyak? Kalau cara pembatasan sampah atau mengurangi sampah agar tidak semakin banyak, itu kita mengadakan lokasi pembuangan TPA, pembuangan akhir. Namun dapat saya sampaikan selalu pengelola pasar Kelurahan Bandung Tengah, masalah sampah itu semakin hari semakin rumit karena tempat pembuangan sampah tersebut itu adalah TPA-nya menempuh jalan yang sangat jauh untuk pembuangan ke dalam sekitar 350 meter. Namun hal sedemikian kami sudah berusaha satu petugas penimbunan sertu, namun akhir-akhir ini hari cukup kuat hujan, jalan itu hancur, sampah tersebut tidak bisa masuk ke lokasi pembuangan sampah. Baik, selanjutnya ya Pak, kenapa sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah tidak ditanam atau dibakar saja Pak? Masalah sampah ditanam atau tidak dibakar, lokasi sampah tersebut adalah milik daripada masyarakat. Pembuatan jalan sampah, TPA sampah ke belakang itu pun kami menemui kesulitan yang sangat rumit. Baru bisa kita melalukan jalan atau menciptakan jalan ke pembuangan akhir. Apalagi untuk ditanam atau dibakar, karena kebun di sekeliling TPA sampah itu adalah kebun masyarakat. Apalagi digali, mereka tidak mengizinkan untuk kita menggalinya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Pak, tadi kami telah mewawancari salah satu warga setempat dan tinggal di daerah tempat tersebut, dan mereka itu mengeluh dan bertanya-tanya mengapa di tempat mereka menjadi tempat pembuangan sampah Pak. Masalah sampah yang bertumpuk-tumpuk di pinggir jalan itu salah satu penyebabnya adalah yang 100% penyebab pastinya adalah jalan pembuangan TPA sampah itu belum dibenahi dengan secara maksimal. Yang kedua, mengapa sampah ditumpuk itu karena tidak bisa memasuki jalan pembuangan air sampah. Namun kami dari petugas sudah beberapa kali itu menanam sampah, mengangkat sampah dan menggunakan truk atau alat berat. Namun masyarakat itu membuang tetap di situ.
Karena sampah di TPA itu bukan 100% sampah pasar atau sampah masyarakat, tapi masyarakat luar pun ikut mengantar itu. Bahkan termasuk kayu yang dipotong-potong, batang sawit. Nah, kalau yang namakan pasar sampah rumah tangga masyarakat, tidak ada yang berbentuk kayu dan tidak ada yang berbentuk batang sawit. Terkadang ada juga mereka masyarakat dari luar Sumemas, Kisra, yang membuang sampah itu di tengah jalan, sehingga mobil sampah orang penentangan tidak bisa masuk. Terpaksa kita benahi dan juga menggunakan dana yang cukup besar kalau alat berat itu kan. Alat berat itu per jamnya adalah 600.000 per jam. Sudah 3 kali kami lakukan, namun masyarakat kesadarannya tidak pernah menyadari bahwa sampah itu adalah berbahaya. Bahkan kami sudah ciptakan, kami bikin beleho, kami letakkan itu. Beleho itu pun bisa hilang. Sudah kami peringatkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi sampah yang bertumpuk-tumpuk itu belum tahu 100% sampah dari masyarakat Kelurahan Panung Tengah ini dan sampah pasar. Baik, soal terakhir Pak, motivasi agar masyarakat itu tidak sering-sering membuang sampah, apalagi di Indonesia juga begitu banyak sih Pak membuang sampah. Dan motivasi pendapat Bapak itu saran yang paling bagus. Kalau menurut saya untuk mengatasi permasalahan sampah itu kan, ya pemerintah, yang jelas pemerintah daerah kan, itu harus sangat diperhatikan kan. Kunci utama pembuangan air sampah itu adalah jalan. Yang kedua, memberi sanksi terhadap masyarakat yang sudah kita peringati baik secara lisan maupun tulisan tidak mengindahkan peraturan daerah. Nah, mereka kasih dia sanksi kan. Dengan sanksi itu efek jerahnya ada. Tapi kalau tidak ada sanksi, masyarakat itu tidak akan pernah mematuhi aturan. Dan yang seterusnya, pembatasan ataupun mengurangi agar sampah itu jangan merajalela di sepanjang jalan kan. Nah, itu diadakan semacam penimbunan yang cukup bagus, sehingga hujan pun hari ataupun kendala lain nggak bisa teratasi kita, sampah itu tetap bertumpuk. Tapi apabila jalan pembuangan akhirnya bagus, maka selamatlah sampah itu sampai ke tempat pembuangannya. Baik, terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Dan untuk teman-teman, kesimpulannya janganlah membuang sampah sembarangan, terutama plastik atau apa yang berkaitan dengan sampah. Dan Helmi Suryani akan mengundurkan diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga dalam wawancara ini di mana salah janggal tidak tepat pada sasaran kan, itu mungkin karena kelemahan saya. Yang benar itu semata-mata pemilik Allah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.